Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, terkhusus jemaat HKBP Sungai Danau. Dalam kesempatan ini kembali kami menyediakan yaitu video panduan ibadah Minggu keluarga di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita ikuti ibadah Minggu ini. Mari kita beribadah di rumah kita sesuai dengan tertib acara yang telah dibagikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Oras. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya wahai umat yang rindu akan kasih-Nya. Kita bernyanyi baginya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat yang pertama ditambah ayat yang kelima. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya.
Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat yang pertama ditambah ayat yang kedua. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat ke-6 dan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat yang pertama dan yang kedua.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, ayat yang pertama ditambah ayat yang kedua. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yang menjadi epistel kita, yang tertulis dalam buku Ulangan pasal 31, dimulai dari ayat yang ke-14 sampai pada ayat yang ke-22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan,
dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat yang pertama ditambah ayat yang ketiga. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Kita bernyanyi dari Himne Jemaat nomor 53 ayat 1 ditambah ayat yang kedua. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kantate bagi kita saat ini adalah menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Kita mengakui bahwa iman Kristen tidak bisa dipisahkan dari nyanyi atau nyanyian. Karena apa? Karena iman Kristen disertai dengan puji-pujian kepada Tuhan, mengingat anugerah dan kasih. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata menyanyi itu artinya adalah melelukan atau menyuarakan dengan lirik atau tidak, yang disertai dengan nada atau lagu. Jadi bila topik tadi mengatakan menyanyikan keselamatan dari Tuhan, itu memaksudkan bahwa ada suatu tindakan yang menghasilkan suatu nada untuk merespon keselamatan yang daripada Tuhan atau kasih Tuhan. Saat itu kita juga harus perlu mengetahui ternyata aktivitas bernyanyi atau menyanyi itu sangat berdampak positif buat kesehatan manusia. Seperti diungkapkan oleh Direktur Pendidikan Universitas di Inggris yakni Profesor Graham Wills. Dia menyatakan bahwa menyanyi mampu melepaskan zat endorfin yang ada dalam tubuh manusia, sehingga membuat perasaan lebih rileks, mampu membuat kecemasan atau stres
dan akan lebih mudah mengontrol emosi. Kemudian bisa juga merangsang sirkulasi darah dan menambah semangat. Jadi ada banyak ternyata hal positif dari bernyanyi bagi kesehatan tubuh manusia. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan bagaimana sukacita umat bernyanyi bagi Tuhan yang telah merasakan campur Tuhan, seperti ketika umat selamat menyeberangi laut, ketika bangsa Filistin dikalahkan oleh Daud dan sebagainya. Dan banyak lagi ajaran firman Tuhan yang bisa kita baca pada Alkitab agar orang percaya bermasmur atau bernyanyi bagi Tuhan. Keindahan dan kemerduan suara tidak menjadi patokan, tetapi Tuhan melihat ke dalam hati kita ketika kita bernyanyi bagi Tuhan. Nah sekarang apakah tadi atau nyanyian baru kita dari nats khotbah saat ini? Yang pertama, mensyukuri keselamatan, kuasa, dan pemerintahan. Saudara-saudara terkasih, Yohanes sebagai penulis kitab ini menyaksikan kepada kita bahwa dalam penglihatannya di saat terkurung di Pulau Patmos, dia mendengar suara yang begitu nyaring dari surga dengan mengumandangkan kemenangan Allah dan Yesus Kristus terhadap iblis. Mana iblis telah dijatuhkan atau dicempakkan dari surga, di mana bisa kita lihat dari ayat itu. Kemenangan Allah yang terdengar di surga akan menjadi kekuatan bagi kita, baik di kala kehidupan kita sedang lemah dan menjadi penghiburan di kala hidup kita susah, dan menyembuhkan iman serta pengharapan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Mengingat keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita, ini sekaligus mengajak kita untuk menyaksikan lewat pujian dan nyanyian kita. Kemudian syair dan irama setiap pujian itu kiranya tidak hanya berkumandang sekedar vokal saja yang bernada, tetapi bagaimana agar pujian kita itu berkumandang melalui perilaku kita yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah nyanyian kemenangan kita sebagai umat yang diselamatkan Allah dalam Yesus Kristus yang memerintah dalam kehidupan kita. Yang kedua, darah anak domba dan kesaksian iman menjadi benteng yang teguh untuk mengalahkan segala godaan iblis, sebagaimana yang kita baca dalam ayat 11 tadi. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus adalah anak domba yang telah mengalahkan maut atau iblis yang darahnya telah tercurah dalam kematiannya dan telah bangkit pada hari ketiga, dan kebangkitannya telah mengalahkan maut atau iblis. Kemenangan itu mengingatkan semua orang percaya agar senantiasa mengandalkan darah yakni kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus serta kesaksian iman kita untuk mengalahkan segala niat iblis. Karena meskipun iblis telah dijatuhkan di atas bumi ini, tetapi belum sadar bahwa iblis dalam derangnya yang dahsyat masih berusaha dan memakai waktu yang singkat ini untuk mendakwa serta menawarkan berbagai kenikmatan dunia agar iman kita terguncang dan orang percaya itu berbanyak dan bertambah. Inilah yang harus kita waspadai setiap saat. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Kuasa Yesus itulah yang melindungi dan menjaga kita, serta kesaksian iman kita itu juga menjadi senjata yang ampuh untuk mengalahkan berbagai godaan iblis. Seperti saudara-saudara kita yang mati karena kesaksian imannya yang teguh kepada Tuhan kita. Jadi orang yang berkata sama halnya menjadikan kuasa Yesus menjadi kesaksian iman sebagai benteng untuk mengalahkan segala godaan iblis yang setiap saat bisa memakai kesempatan untuk menggoda hidup kita, baik saat susah, senang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bersukacita karena kita mengikuti setia terhadap Yesus. Tetapi celaka orang yang berpaling daripada Yesus dan mengikuti iblis. Seperti kita baca di ayat 12.
Saudara terkasih, hidup bersukacita tentu menjadi harapan semua dan berjuang untuk menghindar dari celaka. Kesetiaan mengikut Yesus adalah perjuangan orang percaya untuk menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Ingatlah, hanya bagi orang yang setia mengikut Yesuslah janji sukacita akan diberikan. Tetapi sebaliknya, celaka atau kebinasaan akan menjadi upah bagi orang yang berpaling daripada Tuhan Yesus. Jadi mungkin Tuhan memberi kesempatan pada saat ini. Mari berjuanglah tetap untuk hidup setia kepada Tuhan. Termasuk dalam situasi sekarang ini. Belum kondusif karena situasi COVID-19, tetapi kita harus tetap setia beribadah kepada Tuhan dan mengumandangkan hati kita bagi Tuhan, menyanyikan nyanyian bagi Tuhan melalui perilaku kita sehari-hari, sehingga kita tetap setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Kau masih melindungi kami dan melawat kami dalam segala aktivitas kami. Kepada saat ini kami mampukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami menyanyikan bermasuk lagu pujian kepada-Mu sehingga Engkau menerimanya, kiranya menerimanya menjadi kemuliaan bagi-Mu. Begitu juga Tuhan firman-Mu yang tetap setia, ya Bapa, menyapa kami, mengingatkan kami supaya kami orang-orang pilihan-Mu yang telah Kau selamatkan tetap setia kepada-Mu, tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah kekuatan kami. Oleh karena itu Bapa, firman-Mu ini kiranya tertanam dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami mampu selalu untuk memuji dan memuliakan perilaku kami, ya Bapa, menjadi pujian bagi nama-Mu di tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah dunia yang penuh kesesakan. Engkau mampukan kami setia kepada-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Bapa di surga, situasikan pada saat ini di negara kami ini, ya Bapa, yang belum kondisi dari penyakit COVID-19 atau virus yang ada di tengah dunia atau dalam dunia. Kiranya Engkau tetap menguatkan kami, kiranya Engkau tetap memberi kesetiaan kepada kami untuk memuji memuliakan nama-Mu dengan makam masing-masing. Jauhkan kami dari segala wabah ini, Bapa. Kiranya kami tetap sehat saja di dalam perlindungan Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami, jemaat untuk urusan Wisma dan ini, supaya Engkau selalu merawat kami dan melindungi kami. Terimalah permohonan kami ini, Bapa, dan ampunlah dosa kami dalam Yesus Kristus kami. Amin. Kita bernyanyi sekaligus memberikan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau